pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bagaimana Bu Purin kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Dokumen yang dipersiapkan sudah siap ya. Baiklah Bu Purin, sebelum kita masuk kepada diskusi beda visi dan prakarsa perubahan, terlebih dahulu kita buka dulu ya Bu ya. Ada beberapa hal yang akan coba kita refleksi dari pembelajaran daring yang telah Ibu lakukan 1 bulan terakhir ini. Nah, apakah rencana tindak lanjut dari pendampingan individu pertama kemarin, dan apa hal-hal yang sudah Ibu lakukan atau apa hal-hal yang sudah Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran yang telah diterapkan di sekolah? Itu udah banyak Bu, kemarin kasus-kasus siswa yang melanggar, baik yang melanggar maupun yang berkelahi dengan temannya atau siswa yang tidur di kelas udah diproses berdasarkan apa yang saya pelajari di modul positif positif. Jadi udah mulai itu saya terapkan, tapi memang ada protes dari teman. Kalau kita pakai itu enak oleh mereka katanya kan. Kalau setiap kesalahan selalu dimaafkan, selalu itu. Jadi anak-anak kita itu semakin meningkat cinta perannya atau tidak lakunya apa resolusi Bu, saya bilang kayak gitu Bu. Ini memang agak susah kita membuat kayak ini butuh proses. Jadi ini tidak bisa langsung anak-anak itu menerapkannya atau anak-anak melakukannya. Anak-anak itu butuh proses. Peserta didik kita itu butuh proses, tapi kita berusaha untuk melakukan hal positif ini untuk menindaklanjuti kesalahan-kesalahan peserta didik kita. Saya bikin pengertian Bu, ya memang banyak yang protes itu tidak sesuai dengan itu gitu. Udah berapa bulan kemarin ada foto itu pun panggil orang tuanya. Sekarang kami tidak akan anak kami tidak akan kami itu, tapi bagaimana kita sebagai orang tua dan sebagai guru, bagaimana anak kita ini supaya dia bisa rajin datang ke sekolah, tidak membuat kesalahan-kesalahan yang merugikan diri dia. Mengapa mereka seperti itu? Kita harus melihat di mana kesalahannya itu. Jadi kita harus meninjaunya. Itu sudah berusaha kita saya lakukan. Baiklah Bu, pada hari ini nanti kita akan ada 4 fokus pendampingan. Yang pertama itu refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Ini kita awali dulu sebelum kita diskusi beda visi ya. Kemudian nanti ada refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Kemudian rencana merintis komunitas praktisi di sekolah itu bagian dari tindak lanjut dari lokakarya yang pertama, yaitu merintis pemetaan komunitas praktisi di lokakarya pertama. Kemudian nanti yang terakhir baru memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Nah, sekarang kita coba refleksi kembali refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Nah, bagaimana dukungan kepala sekolah Bu rekan sejawat selama 2 bulan berjalan ini? Apakah ada peningkatan dari 1 bulan kemarin?
udah Bu, udah mulai teman-teman udah mulai mengerti dan udah mulai paham apa itu merdeka belajar, apa itu perubahan positif, bagaimana kita membentuk karakter peserta didik. Kita udah mulai teman-teman udah mulai itu dan mendukung itu. Itu kan banyak ini yang sekarang kan banyak. Nah, jadi itu menurut ini ya Mas. Apa bentuk dukungan yang diberikan Bu? Ya itu tadi Bu, pokoknya kalau ada saya minta tolong mengenai tugas-tugas CGP yang berhubungan dengan peserta didik, mereka mau, insya Allah mau. Kemarin komisi angket pun juga udah mau, udah ada Bu berapa. Terus masih ada nggak tantangan yang sekarang tantangannya nggak, alhamdulillah nggak ada lagi Bu sekarang. Pokoknya itu kita tinggal menerapkannya ke peserta didik. Kita tuh butuh waktu kan Bu. Tidak bisa 1 bulan atau 2 bulan ini nggak mungkin peserta didik kita akan itu, tapi kita akan berusaha terus untuk bagaimana peserta didik kita bisa paham ini positif, belajar positif, ya. Insya Allah ya. Kemudian apa rencana itu untuk kedepannya? Nanti Untuk lebih maksimal dalam menjalani program itu kemarin kan pas kebetulan teman-teman itu juga banyak menonton pidato Pak Nadiem Makarim. Iya. Di IPTN. Ya. Jadi berarti hebat ya CGP. Pak Nadiem Makarim bilang bahwa CGP ini 2023 harus diangkat menjadi kepala sekolah semuanya. Ngasih selamat pada saya semuanya, selamat Bu ini 2023 jadi kepala sekolah. Amin kata saya itu kan, karena kami kemarin Pak Nadiem Makarim bicara pidato bahwa CGP ini akan diberi tunjangan khusus. Jadi mungkin itulah bentuk terima kasih kepada guru-guru CGP mungkin katanya. Jadi mereka mungkin masih banyak ada motivasi gitu kan. Kenapa tuh ikut seminar apapun saya suruh kan, ikut seminar itu ikut. Alhamdulillah lah, kita udah mulai itu. Terus boleh Bu Ibu ulang lagi refleksi tentang model 1.1, 1.2, 1.3 kemarin Bu? Kalau refleksi tentang modul 1.1 itu mengenai pendapat tiada di antara mengenai pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah kontrak zaman yang dibawa dari lahir oleh anak. Kita sebagai pendidik kita hanya kan anak itu lahir dia udah memiliki kemampuan atau kepandaian atau keahlian lain, cuma masih sama-sama. Jadi kita sebagai pendidik kita hanya menyebalkan dari sama-sama lagi. Jadi dan 1.2 itu mengenai guru penggerak, peran guru penggerak itu di dalam pendidikan gitu. Setelah itu yang ketiga 1.3 budaya positif ya Bu. Ya budaya positif, bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Alhamdulillah lah Bu, udah berhasil kami lakukan, baik saya pribadi ataupun teman-teman yang lain yang udah paham mengenai merdeka belajar gitu. Dan ya alhamdulillah udah. Bagaimana Bu respon murid Bu melihat cara Bu Reni sekarang biasa sama marah gitu Bu. Jadi tadi kan hari guru ya Bu. Mungkin selama ini saya memang kalau biasanya saya ya pemarah. Itu pun setelah saya di kantin, kalau saya nampak itu mereka itu semuanya Bu takut gitu. Tapi sejak saya menerapkan sistem budaya positif kepada peserta didik, di situ sekarang peserta didik udah baik Bu Reni sekarang. baik. Gak ada marah-marah lagi ya. Kita dipanggil, kenapa kamu di luar nak? Kenapa tidak di dalam?
kalau keluar baju kita, kenapa bajunya keluar, apa yang salah kalau tidak pakai kaos kaki, kayak gitu juga tidak pakai kacu, terasi, kenapa kamu tidak pakai, jadi Bu ini tidak baik sekarang. Tidak ada pernah marah dulu kan, kalau tidak pakai kacu, kalau tidak pakai dasi marah. Nah, kalau keluar ke kelas, kalau di jam pelajaran marah. Sekarang nggak lagi, kenapa kamu di luar? Nah, apa alasan ditanya, kenapa kita di luar? Kenapa kita tidak pakai dasi? Kenapa kita tidak pakai ditanya alasan kita? Jadi kita bisa cari alasan. Oh, dasi saya tinggal Bu. Oh, dasi saya hilang Bu. Begitu. Bagaimana perasaannya Bu setelah dicoba diterapkan? Ya itu, tapi udah apa? Dulu kan mungkin kena kita marah, jadi dia bawanya pasti melawan ya. Melawan. Jadi sekarang anak-anak itu memang semua anak-anak itu memang harus dengan hati mungkin Bu. Jadi sekarang nggak ada, udah agak kurang gitu. Udah emosi anak itu udah stabil, udah bisa kita kontrol. Nggak melawan kan? Nggak ada mati. Dan menjauh dari pokoknya apa yang kita katakan udah mau menuruti. Kalau dulu kan apa yang kita bilang dijawab. Itu. Nah, dari yang sudah Bu Reni lakukan tadi, apa ada nggak yang perlu diperbaiki ke depan? Itu tinggal apanya lagi, waktunya aja lagi waktunya. Waktu kalau untuk proses proses. Kalau langsung kalau 1 bulan 2 bulan ini mungkin belum nampak gitu Bu, masih ya itu kan, jadi mungkin yang itu waktu atau proses yang perlu kita itu aja lagi Bu. Nah, kemarin kan kita waktu karya pertama di sana kita sudah coba petakan komunitas praktisi ya Bu. Nah, apakah di sekolah sudah terbentuk? Belum lagi. Kenapa? Ada tentang enggak, cuma waktunya aja dulu. Ini bilang mungkin sibuk, waktu kemarin ibu memang kebetulan ibu kepala sekolah sakit 1 bulan sakit. Jadi setelah kita setelah penampilan ibu langsung sakit, nggak ada lagi. Jadi untuk bicara dengan itu baru 1 minggu ibu baru masuk. Itu pun masuknya tidak bisa duduk lama, masih pusing. Jadi itu belum mungkin habis ini mungkin saya akan ya. Terus kemarin Ibu sudah sebarkan angket. Mana hasilnya Bu? Kalau Ibu lihat ada tuh, dari perkembangannya dari teman-teman Ibu. Ada 3-4. Alhamdulillah banyak meningkat. Iya, banyak meningkat. Ini dari peserta didik. Jadi ini pilihan kan di cabai lokal. Sepertinya ada yang ada dampak positif dari tengah. Diterima lah. Itu yang kita harapkan. Ya mungkin sebelum kita diskusi itu mungkin dengerin diskusi awal kita, masih belum kita lanjutkan kepada beda visi dan misi. Mungkin kita tutup dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMPN 1 Sijunjung, Ibu Zefna Ramita SPD. Yang kami hormati pengajar praktik Ibu Nofrida Mista SPD. Yang kami hormati Majelis Guru SMPN 1 Sijunjung. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat berkumpul pada siang ini dalam rangka beda visi sekolah dan prakarsa perubahan. Selawat barakat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW.
Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, diskusi beda visi sekolah dan prakarsa perubahan bertempat di SMPN 1 Sijunjung, Sabtu 26 Oktober 2022 dimulai. Acara yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala SMPN 1 Sijunjung kepada Ibu Zerna Rawita SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu Pengajar Praktek, yaitu Ibu Nurvita Mista. Selanjutnya guru penggerak, yaitu Ibu Ilmireni dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kesempatan dan kesehatan kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di ruangan SMP Negeri 1 Sijunjung yang kita cintai ini untuk program guru penggerak. Dan selanjutnya juga kita mohonkan kepada Allah untuk tetap melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan dua pedoman hidup kepada umat manusia, yakni Al-Quran dan Hadis. Bagi siapa saja yang berpegang teguh kepada kedua pedoman hidup itu, insya Allah selamat hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin amin. Pada hari ini adalah hari untuk diskusi guru penggerak bersama dengan guru pengajar praktek, yaitu diskusi visi dalam prakarsa perubahan sekolah. Dalam acara ini, pada perubahan sekolah, visi dan prakarsa perubahan sekolah, kita harapkan guru pengajar praktek, calon guru penggerak ini bisa mengembangkan ilmu-ilmunya kepada kita bersama di sekolah ini. Sebagaimana sekarang kita sedang mengisi platform pada kurikulum merdeka yang sekarang kita tersendat di aksi nyata dan bukti karya. Mudah-mudahan dengan adanya guru CGP ini bisa membantu kita dan mendorong kita untuk bisa semuanya melakukan aksi nyata dan bukti karya pada platform merdeka. Dan juga diharapkan dengan adanya ini semuanya kita juga dapat melakukan perubahan kepada siswa dalam pembelajaran, tidak saja calon guru penggerak yang menerapkan melakukan perubahan di sekolah ini, tetapi semua kita bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kita diharapkan pada kurikulum merdeka ini adalah kepada anak kita bukan lagi memaksakan apa materi pelajaran, apa kemampuan yang harus dicapai anak, tidak, tetapi kita yang menyesuaikan dengan kemampuan dasar anak. Jadi kita mengembangkan sesuai dengan kemampuan dasar anak. Otomatis anak kita bisa naik semuanya. Jadi anak bergembira, dia walaupun kemampuannya rendah, dia naik sesuai dengan kemampuannya. Dan kalau dulunya tentu adanya anak yang tinggal kelas. Jadi dengan adanya program penggerak ini, sekolah penggerak dan guru penggerak membawa angin perubahan kepada kita semua, yang terutama tentu kepada siswa, itu dengan adanya kurikulum merdeka. Adanya yang digemari anak saat ini adalah yaitu yang prakteknya proyek profil pelajar Pancasila. Di hari itulah anak yang bergembira di seluruh sekolah bersama. Di hari yang dinantikannya adalah hari proyek. Kapan proyek? Nah, jadi yang biasanya anak malas sekolah, dengan adanya proyek
dia termotivasi untuk sekolah, termotivasi untuk belajar. Mudah-mudahan ke depan sama-sama siswa kita sama-sama melakukan perubahan dan guru juga melakukan perubahan. Mudah-mudahan sukses semuanya meraih cita-cita di masa depan. Saya Ibu akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Acara selanjutnya kepada sambutan dari pengajar praktik Ibu Novida Mista SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMPN 1 Sijunjung, yang sama-sama kita hormati Ibu CGP kita itu Ibu Yuli Reni, angkatan 6 tahun 2022. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Majelis Guru SMP N1 Sijunjung. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah berkumpul di sini dalam kegiatan pendampingan individual itu dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan. Kemudian selawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak Bu Kepsek dan ibu semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada kita di sini, yang telah memenuhi undangan kami untuk bisa berkumpul di sini. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu jika dalam kegiatan nanti atau dalam baik penyampaian atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf terlebih dahulu yang sebesar-besarnya. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjut kepada membeda visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMPN 1 Sijunjung ini, terlebih dahulu mungkin kita lihat dulu apa itu PGP. Program guru penggerak ini merupakan kegiatan pengembangan profesi itu melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran, yang bertujuan di sini agar peserta didik tumbuh berkembang secara aktif, holistik, interaktif. Kemudian bisa nantinya kita sebagai pendidik mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada anak, kemudian menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah itu dia yang program pendidikan guru penggerak ini. Nah di sini ada 6 dimensi. Nah Bu, profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kreatif, gotong royong, berkebijakan global, kenalan kritis dan mandiri. Nah, kemudian program guru penggerak ini dilakukan selama 6 bulan, Bu. Dan ini adalah tahap yang kedua bulan berjalannya ini. Nah, masih ada sisa 4 bulan lagi. Itu bukan merupakan suatu proses yang mudah ya. Kita lihat ini memang membutuhkan kesabaran, ketabahan, apalagi dorongan dari ibu-ibu semua. Motivasi itu sangat diperlukan dalam proses kegiatan pembelajaran program guru penggerak ini, karena banyak memang ada beberapa
dilakukan secara daring itu bersama fasilitator dan instruktur. Kemudian didampingi oleh saya sebagai pengajar praktek, yaitu pada 6 kali pertemuan pendampingan individu, kemudian 7 kali lokakarya, dan yang terakhir nanti itu lokakarya ke-7 itu adalah hasil panen dari pembelajaran. Nah, kemudian di sini Bu, tujuan dari kegiatan kita pendampingan pada hari ini yaitu bagaimana calon guru penggerak kita bisa menerapkan hasil pembelajaran baik secara daring yang telah didapatkan bersama fasilitator dan instruktur, kemudian juga pendampingan individu yang telah didampingi oleh pengajar praktik serta lokakarya. Itu tujuannya. Kemudian tema kita pada hari ini yaitu perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Ini ada 4 fokus sebenarnya pendampingan hari ini. Yang pertama tadi kita sudah diskusi Bu sama Bu Eni, itu refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian diskusi refleksi perubahan diri serta yang telah dipelajari pada modul sebelumnya. Kemudian diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil penyataan pada lokakarya pertama. Nah ini tadi Bu mungkin dititip lagi sama Bu Kepsek, kata Bu ini belum terlaksana. Kami berharap komunitas praktisi ini sangat penting sekali Bu di lingkungan sekolah kita, karena selain dari berbagi praktik lain ya dari Ibu CGP, mungkin ada juga dari ibu yang lain nanti gitu melalui forum komunitas ini. Nanti mohon Ibu untuk bantu ya memfasilitasinya, karena ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang harus dituntaskan oleh Bu ini. Kemudian yang terakhir itu membeda dan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Nah, untuk kita ketahui bersama Bu, pada hari ini kita tidak akan merubah visi yang telah Ibu buat Bu, karena untuk merubah visi tersebut kalau kita lihat dari implementasi kurikulum Merdeka itu kita tinjau 4 sampai 5 kali sekali ya. Dan itu pun harus kita lihat lagi bagaimana karakteristik dari sekolah, anak didik, kemudian warga sekolah semuanya. Harus kita lihat anggaran kita, mungkin itu tidak bisa kita putuskan gitu. Jadi hari ini kita tidak akan merubah visi yang telah Ibu Boi yang telah kita laksanakan di sekolah ini, tetapi hari ini kita merefleksi atau melihat kembali visi yang telah ada, apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Kemudian sudah sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar, sudah sesuai dengan kebutuhan anak didik, sudah berpusat kepada peserta didik. Mungkin itu yang jadi itu karena untuk merumuskan visi ini itu melibatkan semua warga ya, itu tidak dari guru saja, dari wali murid, dari anak didik. Jadi hari ini kita hanya membeda. Pada kesempatan ini langsung dipimpin oleh Ibu CGP kita Bu, Ibu Yureni, nanti untuk memimpin langsung itu melihat atau membeda kembali visi dan prakarsa perubahan sekolah yang telah kita laksanakan di SMP 1 Sijunjung ini. Nah, sebelum kita mulai pada kegiatan ini, kita mengucapkan kepada Ibu Reni apresiasi yang sangat luar biasa. Alhamdulillah pada detik ini Bu Reni masih semangat, tugas tepat waktu, sehingga seperti itu ya Bu ya, bisa menjalankan kegiatan ini dengan enjoy gitu, tanpa beban kalau saya melihat ya. Walaupun nanti biasanya saya sering intip tuh Bu, karena kami harus masuk di dalam sesi diskusi di daring, kita harus masuk di sana. Alhamdulillah enak CGP yang saya dampingi Bu, semuanya disemangat semuanya Bu. Alhamdulillah gitu.
sampai sekarang tidak ada yang sakit, juga pun tidak ada keluhan. Kita mungkin sadar mengajar jauh gitu kan. Ada sakit ya. Nadia itu CKP yang alhamdulillah sepertinya, karena nanti Bu ada apresiasi dari Kemendikbud Bu untuk CKP ini. Kalau tahun kemarin itu ada luar jalan-jalan ke luar negeri gitu. Mudah-mudahan ya kita berusaha untuk mungkin motivasi dari Kemendikbud, Bu berusaha untuk menjalani proses ini dengan sebaik-baiknya, dan harapan Ibu Kepala Sekolah tadi bisa kita implementasikan kembali dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah kita. Mungkin itu dari saya, Bu. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Acara selanjutnya, diskusi beda visi sekolah dan prakarsa perubahan yang akan dipimpin oleh Ibu Yuli Reni SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Neriok, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Neriok itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu dan Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkul palaran, bukan lagi pangkul palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi lagu aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar
Indonesia. Dan baiklah, sungguh hebat guru bahasa Indonesia kita membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia dengan begitu semangatnya walaupun hari udah siang. Jadi dari puisi tadi, siapa Bapak Ibu yang tahu makna dari puisi Aku Melihat Indonesia tadi? Coba Bu ini tahu maknanya? Bu Ses? Baiklah, makna dari puisi Aku Melihat Indonesia adalah sangat begitu dalam yang berisikan pengamaran kemajemukan Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang begitu ragam dan indah. Begitu banyak di Indonesia berbagai ragam suku budaya kita, berbagai ragam bahasa, berbagai ragam budaya, berbagai ragam tari, makanan, tapi itulah Indonesia kita. Jadi itulah makna dari puisi kita tadi. Baiklah, sekarang kita mulai diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penguatan kita tumpangkan ke pembawa acara tadi dan Ibu Kepala Sekolah, Ibu PP juga telah mengucapkan puji syukurnya. Untuk tidak memperpanjang kalimat atau memakan waktu lama, kita lanjut aja ke diskusi kita mulai aja diskusi, yaitu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini tentang diri saya sedikit, mungkin masih ada Bapak Ibu yang belum tahu siapa saya. Inilah saya profilnya, Yuni SPD, guru PJK. Baiklah, sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin kita harus tahu visi itu atau pengertian dari visi tersebut, yaitu visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi yang menjadi tujuan masa depan sekolah tersebut. Selanjutnya sedikit saya singgung mengenai mendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Terus ada juga menurut Ki Hajar Dewantara juga, yaitu pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terus tujuan kita mengadakan pertemuan ini yaitu mengadakan diskusi yang pertama. Saya berharap melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian isi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat kepada murid. Yang kedua, melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi ini peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Itu tujuan kita melaksanakan diskusi ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan diskusi, kita akan mendengarkan yaitu puisi dari Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno yang berjudul
Aku Melihat Indonesia yang akan disampaikan oleh teman kita atau ibu kita, Bu Pas Deni Watati. Kepada Bu Pas saya persilakan. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan India bergelora, membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu dan Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkul palaran, bukan lagi pangkul palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi lagu aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka, Pak! Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dan baiklah, sungguh hebat guru bahasa Indonesia kita membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia dengan begitu semangatnya walaupun hari udah siang. Jadi dari puisi tadi, siapa Bapak Ibu yang tahu makna dari puisi Aku Melihat Indonesia tadi? Pak Bu Lili tahu maknanya? Bu Ses? Baiklah, makna dari puisi Aku Melihat Indonesia adalah sangat begitu dalam yang berisikan pengamaran kemajemukan Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang begitu ragam dan indah. Begitu banyak di Indonesia berbagai ragam suku budaya kita, berbagai ragam bahasa, berbagai ragam budaya, berbagai ragam tari, makanan, tapi itulah Indonesia kita. Jadi itulah makna dari puisi kita tadi. Sebelum kita lanjut ke puisi, kita perhatikan film ini. Habis ini saya tanyakan apa makna dari film ini ya Bapak Ibu. Kita baru mulai diskusi langsung berdasarkan film yang kita tonton ini. Ini film yang disukai oleh Bu Lili.
memberikan dari dasar telah dari awal lagi dari awal Ya. Jatuh alatnya Bapak Ibu. Nah, jatuh alatnya. Nah, di sini nanti berhubungan dengan pelajar kita, diskusi kita. Jadi dia berpikir alatnya ada jatuh, jatuh bawah. Dia berpikir. Awal udah terlalu Ini belum. Selesai. Jadi dari video film beruang apa misalnya Bernard Baird tadi Bapak Ibu sudah melihat mungkin dari sana ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Sekarang kita mulai diskusi dari video tadi apa pelajaran yang bisa kita ambil. Coba Bapak Ibu. kasih Bu Reni, tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa. Sekali Ibu kupas mungkin bisa. Setiap pekerjaan pasti ada halangan dan rintangan, harus dihadapi dengan sabar. Ya, yang sekali kita. Walaupun suatu pekerjaan itu sangatlah berat dan rasanya tidak mampu kita laksanakan, tetapi dengan gigih dan rajinnya kita melakukannya tanpa kenal lelah, alhamdulillah nanti juga akan berhasil. Ya, sekali Ibu Bismillah. Kalau kita mau berusaha, insya Allah hasilnya akan baik. Bu Bismillah. Tidak ada hasil kalau tidak ada perjuangan. Ya. No pain, no gain. Bismillah itu turun keluar bisa. Nah, jadi itu betul tepat sekali apa yang terkandung di dalam film tadi. Tapi yang paling utama yang terkandung bahwa di dalam diri dia memiliki kemampuan untuk memiliki apa itu? Di dalam diri dia memiliki kemampuan untuk ke atas dengan jari-jarinya tadi. Nah, dan berarti kemampuan di sini tadi pertama saya sudah katakan bahwa menurut KHD itu anak kita itu lahir sudah mempunyai kemampuan. Dari lahir dia sudah mempunyai kemampuan. Kita sebagai guru hanya mengarahkan lagi apa yang mereka miliki. Jadi ini di ruang tadi dia tanpa sadar. Pertama dia pakai alat, tapi alatnya jatuh, tapi dia lihat kukunya masuk ke dalam salju. Berarti dengan kuku saya bisa sampai ke atas. Jadi dia tidak sadar bahwa dalam diri dia memiliki kemampuan yang lain untuk bisa melakukan suatu perubahan. Jadi itulah tadi yang terkandung. Jadi makna dari film tadi selain yang Bapak Ibu katakan tadi, yang utama seperti bahwa dalam diri anak peserta didik kita mereka sudah mempunyai kemampuan, tapi mereka tidak tahu apa kemampuan mereka. Jadi kita lah sebagai peserta didik yang akan mengali apa-apa atau bakat-bakat apa yang
yang diminati oleh peserta didik kita. Jadi kita sebagai peserta didik yang memang agak berat tugas kita, yaitu mengenali kemampuan peserta didik kita. Padahal mereka bisa, tapi mereka tidak tahu apa kemampuannya. Jadi itu sedikit. Sekarang kita masuk ke visi sekolah kita, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ini visi dari SMP 1 Sibili, yaitu visi SMP kita 5 tahun yang lalu. Masih ini kebetulan Ibu Kepala Sekolah kita mungkin baru belum sempat kita merubah visi sekolah kita. Sekarang kita akan memulainya. Kita mulai melakukan perubahan kepada visi sekolah kita yang berhubungan dengan yang mengatur dengan peserta didik kita, yaitu visinya unggul dalam prestasi berbudaya berdasarkan tingkat dan integritas. Dan itu visi sekolah kita. Di sini saya juga kebetulan di waktu modul 1.3 ya Bu, 1.3 Bu, kami disuruh membuat visi masing-masing kami. Jadi saya membuat visi, mungkin nanti visi saya ini bisa kita pakai atau dikurangi atau dihilangkan atau ditambah. Nah, jadi ini visi saya itu mewujudkan siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, sehat jasmani dan rohani. Ini yang keempat di atas ini profil pelajar. Mulai dari di sini di atas ini profil pelajar Pancasila. Saya tambah sehat jasmani dan rohani. Jadi mungkin nanti saya akan memberikan kepada Bapak Ibu, yaitu ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan Bapak Ibu jawab sehubungan dengan visi yang akan kita buat nanti. Di sini saya sedikit mungkin mengenai visi saya itu saya akan mengatakan itu menjelaskan sedikit kebinekaan global ini. Yang dikatakan dengan kebinekaan global itu rasa menghargai perbedaan atau toleransi dalam keberagaman, menghargai budaya asal namun tidak menutup diri dari budaya luar. Jadi itu yang kebinekaan global, Bapak Ibu. Dan tadi ada juga berpikir bernalar kritis. Menurut dari Mars University, berpikir kritis atau critical thinking adalah kemampuan untuk mempertanyakan setiap aspek penting dalam suatu permasalahan. Ketika mempraktekkan kemampuan ini, kamu dituntut untuk menganalisis sebuah topik atau permasalahan secara objektif. Dan terakhir yaitu kreatif. Kreatif di sini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang tersedia. Itu maksud dari visi yang saya buat tadi. Jadi di sini nanti saya akan membagikan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan Jepang. Silakan ibu-ibu menulis apa yang ditanyakan oleh pertanyaan ini. Oke. Ada visi. Ini ada pertanyaan.
unggul dan prestasi berbudaya berdasarkan impact dan intent. Di sini saya akan bertanya, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal diharapkan menjadi berbeda antara murid sekolah kita dengan murid sekolah lain? Nah, kami visi sekolah kita ini, apakah sudah jadi berbeda, menunjukkan harapan menjadi berbeda antara murid sekolah kita dengan murid sekolah lain dengan visi kita ini? Boleh diskusi Bapak Ibu, jadi itu Maksudnya gimana Pak ini? ini kan visi sekolah kita ya. Apakah visi ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan selama ini? Sudah sesuai dengan harapan kita selama ini? Ya, sudah. Apakah menjadi berbeda antara murid sekolah kita dengan murid sekolah lain? Menjadi berbeda ya? Ya, Tempat yang beda. Sekarang saya tanya lagi, apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid? Sudah unggul prestasi yang kita harapkan kepada murid, unggul dia, kemudian berprestasi, ada berbudaya sebagai warga negara, atau sebagai wilayah kita misalnya tentunya menunjuk berdasarkan iman, takwa, serta berilmu pengetahuan dan teknologi. Murid kita itu kita harapkan unggul, berprestasi, memiliki budaya. Nah, berarti udah berdasarkan itu tadi yang berpihak kepada murid. Sudah, karena kita kan mengharapkan murid yang seperti itu. Iya. Berarti kan murid tujuan utama kita, berarti kita akan berpihak pada Ya, unggul dalam prestasi ya, jadi banyak ya, prestasi sekolah kita udah banyak. Ya. Negara, Caranya banyak. negaranya udah banyak. Juara 1 tingkat kabupaten, baik, nggak jalan, pramuka, ramen ya. Berarti udah unggul ya, udah berdasarkan Unggul dalam prestasi. ya, unggul dalam prestasi, berarti tidak sesuai. Berbudaya lah ya. Mungkin kalau visi berhubungan dengan unggul dalam prestasi itu mungkin sudah bisa kita laksanakan. Cuma mungkin nanti penekatannya jika berbudaya berpartisipasi dan impact itu perlu lagi itulah tugas kita untuk menjadikan anak itu berbudaya dalam impact dan impact itu yang perlu kita lagi. Ya, berarti itulah tugas kita nanti ya. Berarti bagaimana? Sini kan ini sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Berarti dari tadi apa program kegiatan kita untuk selanjutnya akan kita buat supaya visi kita ini memang terlaksana dengan baik. Jadi kalau prestasi kan kita memang udah banyak prestasinya. Nah, apa programnya untuk berbudaya tadi? Saudara Bapak Ibu, kita tulis juga. Apa program kita untuk berbudaya tadi? Tidak, gue. Apa program kita? Gak boleh macam dilarang, kenapa dilarang macam ya? Emang hati-hati ya. Ya, apa program kita? Kalau prestasi kita kan udah unggul dan prestasi. Kita prestasinya udah banyak bu. Mulai dari saya di sini juga dulu. Bu, yang ditanya ini Apa nih? budaya dalam impact apa impact? Atau keduanya? Ukuran? Budaya dalam impact apa impact? Ya keduanya nih. Keduanya. Budaya dalam impact apa? Berarti misinya ya? Ya, visi kita apa program yang akan kita lakukan? KW. Ibu tidak sahabat semuanya program ya. Ibu nulis ya. Kalau berada kan bukan kata kalau di sini. Lalu bisa
yang untuk mendorong pertumbuhan nilai murid dari 11 visinya program tentang budaya berdasar teks ini logika ini iman dan takwa. Nah, ada dan apa perlu visi kita kita tambah. Di sini tanya ya, kalau yang perlu kita nambah visi, ini visinya, apa visi yang perlu kita tambah? Bukan begini itu visi sesri, visi tentang visinya lagi visi apa yang perlu kita tambah visi kita? Kan visi kita itu apa perlu ditambah visinya? Ini dapat visi ya, dapat visi. Pada yang perlu ditambah visinya. Aku juga dari sini non, aku isi isi malah isi aku lebih ditambah tapi ada non kok ya bilang isi isi juga dia apa perlu kita nambah visi kita ini visinya loh. Kalau kita ya kadang sih isinya di sini buat isi ini program ini kan lagi memilih tapi bermakna tapi kebingungan itu visi kalau ada visi yang belum apa visi Dah, apa ibu? Sesi mana setelah punya sesi? Iya, tapi kita ada sesi. Oke, thank you. Ya kan Kak? Sudah pas yang murasi yang kali sudah pas itu pas tuh
sehingga
menjadi manusia yang lebih baik, kemudian berkembang kompetensinya, kemudian mampu bersaing nanti ketika SMA mau kemana aja bisa. Kemudian terakhir saya dimulai sekolah saya paham bahwa perubahan untuk mendidik itu memang sulit, tapi kalau kita kompak serius mau berusaha pasti bisa. Oke, itu berani ya Mas Putih. Kemudian sertas kecil kuning yang pertama program terbalik berani mulainya. Program yang untuk tadi memulaikan visi menjadi misi, lintas mencontek tapi disesuaikan. Programnya melakukan program atau kegiatan intak sebelum pembelajaran seperti biasa doa, sholat, itu ya sebelum pembelajaran baca Al-Quran. Kemudian ada juga sholat berjamaah dari hari Senin sampai Kamis. Ada kutum tiap Jumat, ada program tapis, ada proyek terbaru untuk kelas 7. Itu semuanya untuk menciptakan dokter budaya. Kalau kita Islam, budayanya mungkin Islamnya lebih banyak. Kemudian ipteknya ada sekolah kita program les komputer, ada olimpiade sains, ada IPS, olimpiade mapel. Kemudian itu yang namanya. Nah, kita lihat perhatian. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, karena anak kita kelas 7, terutama karena kami ada kelas 7 banyak yang tidak bisa baca tulis Al-Quran, mungkin program sekolah ke depan perlu menyusun program baca tulis Al-Quran. Banyak sekali yang tidak bisa. Siapa yang peduli kalau bukan kita? Kemudian yang kedua, perlu tambahan kita pelajaran kita tentang pemahaman kita duduk bersama tentang ini proyek supaya tadi anak berkarakter itu bisa diwujudkan lewat proyek. Karena kita kan baru coba-coba karena kita mandiri, berubah mandiri, jadi semuanya sendiri-sendiri. Berkumpul agak jarang karena capek saya belajar. Jadi belum ada insulasi. Oke, saja boleh di tugas saya yang saya buat. Realisasinya yang agak berbeda, tapi tujuan kita mungkin sama. Kalau saya tadi kali ini saya coba membacakan kita menunjukkan murid-murid yang hebat dan berkualitas. Mungkin dengan kata-kata hebat dan berkualitas ini sudah bisa masuk dalam hal-hal yang disebutkan oleh Bu Titi yang secara detail tadi. Kalau kita merangkumnya yang secara ringkasnya saja. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah yang memiliki potensi, tetapi kita perlu mengembangkan potensi-potensi itu dengan berbagai cara. Salah satunya yang disebutkan oleh Ibu tadi itu mungkin dengan membina siswa kita melalui ibu-ibu CGP, melalui guru-guru berprestasi lainnya, sehingga potensi yang dimiliki anak itu bisa kita kembangkan menjadi sebuah hasil yang seperti tadi itu. Yang selanjutnya di sekolah kita mengutamakan kebersamaan untuk membina dan mengembangkan potensi-potensi siswa kita itu. Dengan bersama maka kita bisa akan menjadikan impian kita tadi. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau ini mungkin kurang revisi kalimatnya, jadi maksudnya berbeda. Di sini saya mengatakan bukan murid di
sekolah ini kita sadar betul bahwa murid itu perlu diarahkan dan dibimbing agar mereka berhasil dan hebat. Jadi revisi perintahnya sebetulnya guru Ya. ini sadar betul bahwa murid kita satu. Kita ya mungkin memang demikian, tapi penilaian kita berbeda. Kita warga sekolah ini yakin untuk dapat mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan sehingga bisa terwujud. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa dengan kebersamaan kita bisa dapat membina anak-anak kita untuk mencapai tujuan sehingga tercipta tadi mimpi yang di atas tadi itu siswa yang hebat dan berkualitas. Program tadi mungkin sama seperti apa yang dikatakan oleh Bu Titi tadi, itu dengan kita lebih menggarisbawahi yaitu yang berbudaya tadi, berbudaya dengan Intang, kemudian dengan Irtek, dengan kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan dan sudah kita laksanakan, itu dengan adanya sholat berjamaah mungkin yang Isya, kemudian dengan adanya tahfiz, kemudian pembacaan Asmaul Husna di awal pelajaran sebagai pembiasaan oleh kita, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang bermuara kepada Intang. Untuk yang Intek itu kegiatan-kegiatan ekskul yang lebih mengarah kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian adanya latihan kegiatan komputer setiap harinya berganti-ganti oleh murid kita, yang disebut dengan ekskul komputer. Kemudian kegiatan-kegiatan ekskul pramuka, ujian dan lain-lainnya itu, di mana tujuannya itu untuk membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi kita itu menurut kami sudah tepat dan kita, tetapi yang penting bagaimana kita mewujudkan yang lebih kepada berbudaya itu yang lebih itu mungkin yang perlu digali lagi maksud berbudaya di sini itu dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke situ. Kalau berbudaya ini sebetulnya artinya kan luas, budaya dari segi kayanya mungkin, etikanya, kemudian masyarakatnya, budaya di lingkungannya, pokoknya yang mengarah kepada keimanan dan ketakwaan, serta ilmu pengetahuan itu lebih luas lagi yang perlu kita kembangkan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kita tidak tertinggal atau tidak tergilas oleh zaman, apalagi sekarang yang disebut dengan zaman di zaman digital, dimana dengan era digital itu tapi tidak meninggalkan budaya-budaya kita. Kalau kita lihat era digital itu memang era bebas. Bagaimana kebebasan itu tidak menghilangkan ciri khas kita sebagai orang di daerah Sejunjung kita berada, atau mungkin di wilayah keagamaan kita dan wilayah-wilayah budaya lainnya yang disebut juga dengan kearifan lokal yang diajarkan oleh Bu Pasteni kepada siswa kelas 7. Mungkin itu proyek. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Ita dan Bu Titi. Tapi kalau misalnya ini informasikan menyambung kita boleh kan masalah kita masalah sampah itu anak-anak sebenarnya pasti sampah di dalam laci di adik-adik kecil ada ya. Kemudian mungkin sekolah dulu yang buat program mereka sadar bahwa hidup bersih itu penting, membudayakan hidup sehat dan
kasih Bu Titi. Kita dari berdua tadi kalau saya lihat hampir sama. Saya juga ada mirip dengan Bu Tita tadi. Kita percaya bahwa mirip adalah orang kita yang punya kemampuan, cuma ada yang belum terjadi. Itu kalau gitu saya kita menginginkan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Yang Esa berakal mulia. Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan untuk mencapai mufakat dan meraih cita-cita bersama dengan kita tadi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya mampu untuk berkarya dan menjadi pelajar yang benar dan Pancasilais. Kita pada sekolah di sekolah ini yakin itu dapat membimbing siswa menjadi siswa yang beriman bertakwa serta menghasilkan karya nyata. Saya dan guru lain sekolah saya paham bahwa guru bukanlah pengajar, tapi adalah pembimbing dan bimbing supaya siswa menjadi orang yang beriman. Ya, itu kata ibu kepala sekolah. Selanjutnya program yang perlu yang sedang kita lakukan sekarang itu program tahfiz Al-Quran, dan yang harus kita lakukan itu yang telah selalu kita lakukan mengaji, membaca sunnah sebelum memberi pelajaran, kan sudah biasa dan dibiasakan. Lalu melakukan program pengembangan sains di luar jam pelajaran, melakukan program tambahan belajar MTK untuk pengembangan iptek tadi. Lalu visi tidak perlu ditambah karena visi itu harus diringkas, dan di sini sudah mencakup semuanya yang kita harapkan. Jadi baiklah, itu tiga yang saya bacakan. Yang saya bacakan itu punya Bu sekolah tadi, tadi Bu Tuti juga, jadi berarti apa yang tidak yang lain? Program kegiatan ya, baik, tadi Bu Titi juga mengatakan dia maunya sekolah kita melakukan program yaitu untuk membawa peserta didik kita untuk membiasakan tidur bersih. Bagaimana kita apa yang akan kita lakukan, tidak Bu? Apa yang akan kita lakukan, rencana apa yang akan kita lakukan ke depan. Jadi kita lagi nih satu kali lagi, nggak usah sebutkan ini baru dari bulan harus dibuat. Untuk dilaporkan, tak begini sebutkan ada untuk budaya bersih tadi apa yang harus kita lakukan programnya. Yang ini kita lanjuti kata-kata begini tadi. Membiasakan diri bersih. Bukan lagi buang. Lalu dilaporkan kemana? Bapak nih, tahu cik dulu nih. Aku program di Biso. Cik dulu, buat di sini. Jadi dia mangkak itu. Ayo bukan. Ini kok bangun dulu? Kok ini perempuan? Dia lah. Kok ini? Dia. Mikir sedikit. Atau refleksinya terakhir lah Bu. Sangat habis saya refleksi tentang besok, refleksi tentang kegiatan yang ini diskusi kita ini. Apa refleksinya? Refleksi tentang kegiatan diskusi aku. Ini itu lah. Ini rasanya capek di aku di global karena refleksi tentang kegiatan diskusi aku. Apa refleksinya? Tambah jus ini. Aman. Banyak kayaknya refleksinya Pak Sol. itu Pasal ini telur boleh. Juga ya. Bisa bilang ya. refleksi kita kan. So kita upah ibu kita. Ibu ya refleksi cek tentang itu. Kulit jendela dan badan ini ini punya siapa yang tadi? Mana? Tuh, refleksi
Nah, kita itu empat refleksi tentang acara kita ini, diskusi ini. Penal nih, sama dia. Nancak CP itu ya. Tangan dulu nih. Kok ini jam tangan itu ya? Waktunya tidak pasti. Membayangkan operasi semua. Iya ini. Sabtu bersih itu sampah. Kurang boleh sampah berlian. Tapi ini dia ada nama aku membuat sahur. Tidak ada. Refleksi tentang kegiatan kita sore ini. Itu refleksi, itu refleksi tentang kegiatan yang Waktunya tidak pasti. dulu tuh malam aku ini. Pagi awak tapi baca. Tapi nggak jam pelajaran. Jusnya kurang banyak. Jusnya kurang ada. Ini sebuah refleksi kelahiran itu lewat. Pun nanti dia pun ada.
program yang harus kita lakukan demi hidup bersih tadi, budaya yang sehat. Yang pertama mungkin dimulai dari kita guru melakukan pengawasan terhadap siswa. Setiap kita masuk kelas itu mengingatkan kepada siswa tentang kebersihan di dalam lokalnya, terutama baik pada pagi, jam siang ataupun nanti akhir jam belajar. Setiap kita mengingatkan kepada siswa, karena yang sering kita lihat dan kita temukan itu mereka menyimpan sampah di dalam laci. Yang kedua, membudayakan operasi semut mungkin. Yang ketiga, pengawasan piket-piket, karena masih banyak juga siswa kita ini kalau pagi itu kadang kalau pagi itu mereka alasannya terlambat datang, sehingga piket-piket kelas itu kurang jalan dan sampah-sampah itu masih kita temukan ketika akan masuk kelas. Kemudian untuk refleksi kegiatan ini sangat baik sekali, sangat bermanfaat sehingga dapat membantu kita pihak sekolah untuk bagaimana kita menerapkan atau menjalankan terutama visi sekolah kita itu yang ringkas, tepat, tapi memang memiliki makna yang sangat luas sekali. Dan cuman perlu kita katakan lagi mungkin meningkatkan jumlah peserta yang ada di sini, karena ini baru sepersekian dari jumlah kita. Mungkin kalau ini saja, mungkin bagian-bagian ini saja, dan masih banyak lagi bagian-bagian yang pokok yang belum kita jangkau. Oke, ini sudah. Ya, dari depan lagi. Untuk menerapkan budaya hidup bersih, tentu kita harus melaksanakan kegiatan seharian. Yang kedua, setiap sebelum masuk kelas kita biasakan budaya mengundi sampah. Yang ketiga, biasakan setiap bertemu dengan sampah mengambilnya dan meletakkan di tong sampah. Jadi ini bukan siswa saja, tapi untuk kita semua. Yang keempat, melaksanakan program pemilahan sampah yang bisa dijual dengan sampah yang dipisahkan jadi kompos. Yang kelima, mengadakan bank sampah. Setelah ada yang misalkan tentu adanya bank sampah. Ini program yang harus kita laksanakan di sekolah ini demi menjadikan sekolah yang bersih dan indah. Refleksi kegiatan hari ini sangat berguna bagi kita semua dan untuk diterapkan bersama di sekolah. Yang penting kedua, kita guru ini harus sadar bahwa kita adalah pembimbing, pendidik untuk menjadikan siswa yang betul-betul manusia, berguna bagi nusa dan bangsa serta dirinya sendiri. Itu untuk sementara refleksi pada hari ini. Jadi dengan adanya kegiatan ini, kita berharap bukan sekedar kegiatan, tetapi untuk kita terapkan di sekolah kita agar sekolah kita menjadi sekolah yang diimpikan oleh semua orang, bukan kita saja sebagai pendidik, tetapi juga warga sekitar sekolah. Terima kasih Bu Iti, Bu Ita, dan Ibu Kepala Sekolah yang telah merefleksikan diskusi kita tadi. Kita dapat diskusi. Jadi baiklah, saya sebagai teman diskusi, saya mohon maaf kalau ada salah. Mungkin waktu Bapak Ibu terpakai oleh saya, bisa mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sekali lagi diskusi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan berjalan
sebagai pengajar praktek pada hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan Bu. Mohon maaf waktu itu disita untuk pulang. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin kali ini akan sering mengganggu ibu-ibu di sini untuk dalam bulan ke depan ya Bu. Apa-apa kan Bu? Nanti ada lagi masuk ke dalam kelas, melihat training aja. Mungkin ada lagi nanti diskusi dengan ibu-ibu. Jadi mohon memang kami butuh dukungan, motivasi dan bantuan dari ibu semuanya. Jadi mungkin itu dari saya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin kepada guru pengajar praktek, ini kan kita lihat guru kita yang hadir kurang dari 10 orang. Apa ini memang ketentuannya harus sedikit atau boleh banyak atau bagaimana sebaiknya? Karena kita lihat acara hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Tadi kalau yang mengikuti cuma 7 orang, itu yang 7 orang ini yang beransur-ansur sadar sebagai seorang pendidik. Tadi yang kita harapkan seluruh di sekolah ini, guru ini sadar bahwa dia adalah seorang pembimbing dan pendidik. Kalau dulu kita guru memaksakan kehendak kita harus bisa mengerti umpamanya KD1 harus tuntas. Kalau sekarang kan tidak lagi. Bagaimana upaya kita untuk bisa membimbing siswa ini sesuai dengan kemampuan dasarnya. Nah itu yang saya tanyakan berapa sebaiknya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, sebenarnya memang seluruh kita hadir ya sampai seluruh sekolah semuanya hadir. Tetapi kadang kan itu tidak akan memungkinkan, jadi minimalnya 5 orang perwakilan dari karena memang dampak dari CDP ini kan harapannya dia nanti guru lain juga bisa mengimplementasikan dan ini ibaratnya magnet bisa menjadi menjadi penarik bagi guru yang lain dalam menerapkan pembelajaran. Nah, kalau untuk sekarang itu masih IKM masih kalau IKM sekarang kan kita tidak melihat KD ya. Sekarang kita melihat capaian pembelajaran. Di sana ada 3 CP, nilai moral agama, jati diri, dan sains, matematika dan teknologi. Nah, jadi kalau kami lihat kemarin kebetulan saya mewakili dari PAUD Kabupaten Sumedang kemarin di BPPGMP. Nah, sekarang memang pembelajaran tersebut bisa memang proyek untuk mencapai dari sisi proses Pancasila tadi. Jadi kemarin kami sudah observasi Bu, kalau kami di TK ya, kami observasi kemarin ke Tanah Datar, itu adalah salah satu sekolah penggerak angkatan kedua. Jadi memang pembelajarannya tuh tema tuh sekarang bukan tidak bisa kita tentukan waktunya. Oh ini habisnya 2 minggu 1 minggu tidak. Itu kalau kami di TK ya kalau itu masih pakai tema Bu. Tetapi kalau itu tuh diserahkan lagi ke anak gitu. Nah anak tuh tuntasnya berapa dalam satu tema tuh berapa bulan yang tuntasnya gitu. Dan di sana mereka kegiatan itu memang proyek. Nah, proyek itu kegiatannya minimalnya 3 hari. 1 hari itu mencari inspirasi. Nah, kemudian 1 hari lagi itu eksplorasi. Kemudian 1 hari itu puncak dari proyeknya, temanya gitu. Jadi itu memang tidak hasil yang kita lihat sekarang lagi. Bagaimana proses yang kita lakukan lagi itu bisa ada dalam diri peserta itu kita tadi 6 dimensi proyek Profil Pancasila itu ada dalam kegiatan
yang kita laksanakan itu hasilnya sekarang kalau di TK ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu sudah Bu Leni sudah kemarin ya pada bulan 2 itu dan insya Allah Bu pendampingan ketiga itu bertepatan mungkin berdempet tuh ketika kelas meeting nanti itu Bu, itu saya nanti masuk ke dalam kelas mendampingi Bu Leni untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kondisikan aja nanti ya salah satu kelas satu hari tersebut. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini kan bagaimana media, kemudian bahan, kemudian metode yang kita berikan itu beragam. Ya, bagaimana kualitas lingkungan belajar yang kita berikan kepada anak itu memang kualitas lingkungan belajar yang kualitas. Jadi memang itu capaiannya. Mungkin itu Bu kalau memang tidak sesuai, maaf ya Bu ya, penyampaiannya kurang pas gitu. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu CGP kita, Ibu Yuli SPD yang telah menjelaskan, yang telah memimpin diskusi pada siang hari ini. Demikian acara diskusi kita pada siang hari ini. Saya sebagai protokol, jika ada salah dan yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang. Terima kasih Bapak Ibu. Sebagai desa hari ini kita artis pas. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu ya pada sesi memfasilitasi diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Kegiatan tentunya semua peserta antusias ya Bu dalam kegiatan ini dan sangat mendukung program CGP ini. Nah, di sesi terakhir ini kita coba refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Apa hal yang paling menarik yang sudah dirasakan Tadi selama diskusi ya pendampingan? Diskusi perubahan visi tadi Bu, sepertinya teman-teman menyambut positif programnya visi kita tadi. Dengan antusias mereka mau kita ajak berdiskusi berbagai menjawab pertanyaan runtang, menentukan program apa yang akan kita lakukan setelah ini, terus terakhir merefleksi kegiatan hari ini. Jadi itulah pasnya saya di situ Bu. Berarti diskusi tadi bisa berjalan dengan baik. Teman-teman nanti tadi kan yang hadir cuma 7 orang, sedangkan di kelas orang 24, jadi hanya beberapa persen yang hadir. Jadi mudah-mudahan besok untuk kedepannya bisa hadir semuanya. Ya, tadi kan ada yang pergi, ada halangan kepentingan keluarga banyak. Ya. Oh ya, terima kasih Bu Reni sudah berbagi praktik baik hari ini dengan ibu guru di sini. Mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Reni selalu sehat, selalu semangat untuk melakukan aktivitas dan bisa melaksanakan kegiatan program kubur ya, mungkin itu kegiatan kita pada hari ini. Saya mohon maaf Bu jika dalam pendampingan tadi ada kekhilafan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan bertemu hari Sabtu besok ya, ya Sabtu satu lagi ya, ya satu lagi tanggal 3 ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi
itulah hasil diskusi saya hari ini. Terima kasih. Wassalam.